Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual teman-teman, I'm going to start on topic today teman-teman. Tapi before I start, I will show you my chopping board product tuh teman-teman ya. Kayak gini teman-teman ya. Nah ini ya. Nah ini teman-teman ya. Di video sebelumnya sebenarnya saya udah kasih teman-teman, but anyway I will repeat myself teman-teman ya, begitu. Ini kita talenan HMWP teman-teman ini yang high molecular weight polyethylene teman-teman ya. Nah ini yang grade 500 punya ya. Nah ini apa juga masih ini masih buatan Eropa teman-teman ya. Nah kita udah ada certification ya, IQNet certification di Europe, sama udah FDA approved di US teman-teman ya gitu. Jadi nah ini permukaannya bisa dipoles kembali teman-teman ya, bisa pakai gerinda atau bawa di bengkel bentuk juga bisa dihalusin kembali gitu teman-teman ya kan, begitu gampang sekali ya. Nah ini untuk ini ukuran yang tebal 2,5 cm teman-teman ya. Ini kurang lebih lebarnya ini 46 kali 46 cm teman-teman ya, begitu. Ini cuma dipotong segi 8 ya kan. Tadinya ini mau dibulutin teman-teman sebenarnya ya, nah tapi karena langganan kita lihat, customer kami lihat, oh ini ternyata bentuknya juga lumayan bagus juga teman-teman, agak unik juga ya. Jadi dia pikir udah stay segi 8 itu teman-teman gitu. Jadi dia nggak mau dibulutin gitu teman-teman begitu. Ini kan ini teman-teman bisa buat pakai di restoran juga bisa teman-teman, di restoran, di hotel-hotel ya, mungkin sebagai kayak showcase kitchen juga bagus juga teman-teman begitu ya kan. Nah ya kan, ini warna biru teman-teman, saya kasih lihat ya. Ini juga ada yang warna kuning teman-teman ya kan, begitu ya kan. Nah ini teman-teman ya kan. Nah ini juga sama teman-teman, ini cuma lebih tebal sedikit, dia ini tebal 3 cm ya. Nah begitu. Nah ini sebenarnya teman-teman, ini sebenarnya bisa dijadiin satu ya, bisa dijadiin combo. Nah ini sebenarnya kita udah ada dua lubang nih, tadinya kita mau ditempelin juga teman-teman begitu misalnya, tapi ini tadinya ini biru sama biru ya, tapi udah itu ini kalau ya bisa satu warna atau juga bisa jadi dua warna teman-teman begitu. Nah misal begini ya kan, begitu ya teman-teman ya kan. Jadi misalnya apa, teman-teman misalnya mau pakai, misalnya buat ini juga bisa buat seafood atau bisa buat daging ayam teman-teman begitu. Combo banyak macam teman, jadi bisa misalnya combo warna lain juga bisa teman-teman, misalnya merah ya kan, terus warna putih juga bisa teman-teman begitu ya kan. Nah ini jadi bisa dipakai di atas sama di bawah teman-teman begitu ya kan. Bagus juga sih sebenarnya sih, bisa kombinasi, bisa buat dalam sisi desain sama warna gitu teman-teman, bisa disesuaikan dengan meja kitchen countertopnya ya teman-teman begitu ya kan. Nah ya, ini untuk yang unit masing-masing teman-teman saya ada dijual di Tokopedia ya. Sebenarnya kita juga quantity-nya juga nggak banyak teman, sisa apa tuh belum nggak begitu baik teman-teman ya begitu. Jadi nanti saya kasih produk linknya di Tokopedia, ada di description aja ya teman-teman yang begitu ya. Kan? Oke, saya akan saya akan bicara mengenai topik hari ini teman-teman ya. Kan? Nah apa? Saya ngeliat teman-teman ya, semenjak ya namanya zaman sekarang ya, di sosial media ya, di mana-mana ya. Apa orang-orang semua pada ya pada masuk ke sosial media lah gitu teman-teman begitu ya kan. Saya jujur teman-teman ya, sebenarnya diri saya sendiri ya, waktu zaman dulu ada Instagram ya, ada Facebook dulu ya, Facebook dulu, terus Instagram, terus ada YouTube, apa sekarang yang lagi viral juga TikTok teman-teman begitu. Sebenarnya saya nggak begitu, saya dari awal teman-teman saya merasa tuh saya sih orangnya agak private ya, jadi saya nggak begitu tuh saya kurang begitu, dari pribadi saya sendiri teman-teman, saya kurang begitu suka gitu ya untuk tuh exhibit atau memperlihatkan gitu teman-teman dari segala macam sosial media begitu ya. Itu sih sifat saya teman-teman ya. Saya orang sebenarnya, saya orang jujur, saya agak pemalu teman-teman begitu memperlihatkan dan secara nggak langsung teman-teman memamerkan gitu ya, kita punya diri kita ya, udah gitu ya, segala macam kehidupan kita, anak kita, saudara kita, orang tua, segala macam ya teman-teman, semua diperlihatkan ya gitu. Saya udah pernah bikin video saya sebelumnya teman-teman ya, bahwa tuh tentang oversharing ya, di video saya sebelumnya teman-teman ada, nanti teman-teman bisa lihat di koleksi video saya yang sebelum-sebelumnya gitu. Oversharing too much oversharing teman-teman gitu, mentang-mentang subscriber sebanyak atau follower sebanyak ya, jadi dikasih lihat itu teman, oh saya punya rumah baru, saya punya mobil baru, oh saya punya pasangan baru juga teman-teman begitu ya, oh saya punya anak baru ya kan. Nah begitu, jadi orang-orang begini saya sih ya, kita mungkin ya, saya anggap teman-teman ya, mereka ini orang kayak begini ya, agak haus perhatian ya begitu, saking hausnya ya, jadi mereka tuh semuanya dikasih lihat, dipamer gitu ya. Mungkin dari sisi uang juga teman-teman ya, haus akan ketenaran ya, ke popularity teman-teman, popularitas ya, dan juga haus juga itu kan mungkin saya nggak tahu, mungkin di Instagram sama di YouTube ya pasti dapat uang lah teman-teman ya begitu, dapat bayaran AdSense apa ya. Jadi mereka haus begitu, mereka semua kasih lihat itu teman-teman, followers sebanyak ya. Tapi dari sisi moral teman-teman ya, dari sisi moral sama hati nurani, saya nggak tahu orang begitu dia ini nggak ya, apa punya kesadaran gitu apa atau enggak teman-teman begitu. Kalau itu menurut saya teman-teman ya kan. Jadi awalnya saya juga nggak begitu suka teman-teman, pengen sih cuma hanya pakai Facebook ya buat bisnis saya teman-teman ya, talenan apa engineering materials teman-teman ya begitu.
ya kan. Nah, terus udah itu abis itu di Instagram juga lah saya baru mulai gitu ya kan. Awal juga saya juga nggak pernah sih, jarang pajang foto saya atau bagaimana teman-teman, ya enggak ya kan begitu. Tapi kalau saudara saya teman-teman ya, ada saya teman-teman, saudara yang lain juga ada ya. Mereka tuh wah kayak viral gitu teman-teman, kayak gimana, kayak semangat banget tuh ya, posting ya kan, posting nanti posting anaknya ulang tahun lah, posting apalah, posting lagi begini lagi begitu, lagi tidur apa segala macam, semuanya serba diposting teman-teman begitu ya kan. Nah, kayaknya saya ngeliat teman-teman ya, saya sampai ada salah satu akun ya, maksudnya ialah saya punya keponakan sebenarnya cewek ya kan, masih kecil lah begitu, umur enggak lah, lebih 7-8 tahun gitu teman-teman begitu. Sampai dia tulis di akunnya situ bahwa tuh yang manage account itu bapaknya, ya kan, bukannya dia gitu teman-teman begitu. Tapi foto-fotonya itu jadi bapaknya, adik saya teman yang postingin buat anaknya gitu teman-teman begitu, ya kan. Ini katanya tulis itu apa tuh dia punya apa tuh manage by my dad gitu teman-teman begitu. Saya sampai kaget, hah, ya kan. Jadi kadang-kadang apa tuh ya itu udah yang itu bapaknya teman-teman. Nah, mamanya ini istrinya adik saya posting video anak semua di YouTube teman-teman begitu ya kan, di YouTube ya kalau nggak salah, iya ya, anaknya lagi lagi nari lah, lagi lagi graduation lah, lagi field trip apa segala macam gitu. Jadi semua dia posting jadi bapak sama emak dua-duanya sibuk posting sosial media teman-teman tentang siapa anak mereka begitu, sama keluarga-keluarga mereka juga ada lah ya begitu ya kan. Saya ngeliat teman-teman ya, saya pikir kadang-kadang kalau kadang-kadang kita merasa tuh, kalau saya sih teman-teman, saya merasa agak sedikit malu teman-teman. Saya punya rasa malu, punya rasa humility juga ya, merasa tuh ini orang lihatnya gimana gitu teman-teman. Saya masih punya tuh pikiran dan kekhawatiran tuh teman-teman begitu kan. Ini karena kan di media gitu teman-teman ya, begitu udah takutnya orang mau berbuat negatif atau bagaimana gitu teman-teman gitu kan. Nah, kalau saya sih beda ya, saya punya tujuan, saya punya produk teman-teman, sama ya kebanyakan untuk lebih ke bisnisnya teman-teman ya begitu ya kan. Jadi kadang saya lihat begini, apa tuh ya ini memang trennya beginilah teman-teman, harusnya begini sekarang ya. Follow sebanyak, dan mereka juga mau cari uang melalui sosial media juga teman-teman begitu. Itu sih nggak apa-apa. Ya, silakan ya kan teman-teman gitu. Dia juga mungkin ini saudara saya ini, dia pengen anaknya jadi terkenal ya, bisa jadi mungkin bisa jadi artis atau gimana ya kan. Nah, begitu sih nggak apa-apa teman-teman, bisa dijalanin, nggak apa-apa sih menurut saya. Tapi ada juga orang teman-teman ya, ini yang saya lihat lebih parah ya. Dia itu jadi yang kemarin tuh pernah yang di-mention ya, yang saya nggak usah mention nama teman-teman ya, yang dimasuk ke mana tuh apa tuh yang OnlyFans gitu teman-teman begitu ya kan. Nah, begitu. Jadi sengaja tuh mereka tuh jual video misalnya kayak badan mereka, atau mereka lagi berbuat apa gitu teman-teman ya kan. Nah, begitu. Pamer-pamer ya kan begitu. Tapi untuk melihatnya harus bayar gitu teman-teman begitu kan. Nah, sampai begitu ya. Jadi menjual diri melalui tuh social media gitu teman-teman ya kan, menjual badan ya. Menjual badan dia, menjual ya begitulah, menjual barang dia juga teman-teman ya begitu. Walaupun barangnya juga kecil atau begitu teman-teman ya kan. Sama lah yang cowok begitu ya kan. Nah, yang cewek juga sama ya, menjual badan dan menjual barang tuh teman-teman ya kan. Kadang-kadang saya mikir teman-teman, apa mereka tuh nggak ada kerjaan lain gitu ya gitu. Mereka mungkin hobi juga kali ya, mereka tuh suka posting naked atau bagaimana gitu teman-teman ya kan. Jadi ikutin hobi sekalian cari uang gitu teman-teman ya begitu. Tapi saya ngeliat juga uangnya juga berapa sih dapatnya gitu ya, kayak di OnlyFans gitu ya. Pemain itu yang saya dengar juga sih, siapa tuh si Deddy Corbuzier juga pengen masuk ke OnlyFans teman-teman ya begitu. Saya pernah ya kan, pas saya dengar di salah satu podcast dia ya, mati saya buset ya, memang sih badannya sih oke ya begitu ya kan. Maksudnya kalau saya sebagai laki-laki teman-teman ya, oke lah kamu mau posting naked ya begitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya barangnya tidak menunjang atau kurang gimana teman-teman, jangan deh. Kalau misalnya bikin malu gitu teman-teman begitu, itu sih buat cowok ya. Kalau buat cewek mungkin ya dia beda ya, mungkin dia lebih ke upfront, dia punya sepasang di depan gitu teman-teman begitu ya, lebih gimana yang ya pasti yang besar-besar lah begitu ya, yang dikasih lihat itu begitu. Jadi kadang-kadang saya lihat begini, saya kadang suka agak geli gitu teman-teman, agak geli ya, agak lucu juga iya ya begitu. Hanya demi itu, mungkin kalau yang nontonnya mungkin bisa jutaan kali ya, dapat duit mungkin lebih baik teman-teman ya begitu. Tapi kalau misalnya nontonnya cuman ya mungkin dia nggak seberapa teman-teman ya, mungkin ya itu sih urusan mereka ya. Mereka pikir dapat uang gitu ya, oke lah, fun sekalian teman-teman begitu ya kan. Ya, jadi saya lihat fenomena begini teman-teman, itu sebenarnya itu sih urusan pribadi masing-masing ya. Tapi kalau kita punya rasa malu atau bagaimana ya kan, kita cari uang teman-teman, oke lah, kita semua harus cari uang ya, termasuk orang-orang yang nggak ada kerjaan begini teman-teman ya, yang mereka nggak ada kerjaan ya, kayak kebanyakan di US atau bagaimana ya, atau mereka susah dapat kerjaan gitu, atau mungkin ya susah dapat kerjaan yang mereka suka teman-teman. Jadi mereka melakukan hal begini ya demi uang gitu teman-teman ya begitu ya, mau gampang gitu teman-teman begitu ya kan. Teman-teman mereka punya badannya ya, oke ya, itu punya badannya apa, jadi mereka pikir oh cari uang sekalian gitu teman-teman begitu. Itu kalau ya kita sih nggak, saya sih itu sih urusan masing-masing teman. Tapi kalau ini dari kacamata saya teman-teman ya, dari sisi moral ya kan.
Itu sebenarnya sih kurang kurang terpuji teman-teman yang begitu. Dengan cara tuh kita mencari uang ya, dengan cara apa tuh membikin orang tuh berpikiran negatif itu teman-teman, negatif ya kan. Dengan bertelanjang ya, terus berbuat apa tuh sexual acts ya teman-teman. Ada kan yang mereka berbuat begitu tuh sudah kayak nonton film porno aja gitu teman-teman begitu kan. Nah, jadi kasih lihat gitu. Itu dengan berbuat itu sebenarnya kalau ini ya teman-teman, kalau dari kepercayaan saya sebenarnya itu sebenarnya berbuat dosa sih teman-teman begitu sebenarnya ya. Karena mereka berbuat begitu dapat uang, tapi membuat orang itu jadi efeknya itu teman-teman, efek dampaknya itu ya. Kalau dia viewersnya, penontonnya sedikit masih nggak apa-apa. Kalau dia viewersnya banyak teman-teman ya. Begitu mereka jadi bikin orang itu dia nafsu ya, bikin orang tuh jadi ke arah jalan yang nggak benar tuh teman-teman begitu. Jadi orang dia berbuat apa melakukan hal-hal seks begitu teman-teman. Mereka orang-orang jadi juga yang orang-orang imannya nggak kuat atau bagaimana ya. Jadi mereka pikir aduh, mereka juga jadi ikut jalur begitu teman-teman begitu kan. Jadi bikin orang-orang semuanya itu dampak efek negatif itu teman-teman begitu ya kan. Positifnya apa sebenarnya ya kan? Positifnya ya mungkin ya dia mungkin dia kasih bisa ngelihat oh caranya bagaimana kali ya, mungkin yang belum pada tahu atau bagaimana. Nah ini juga bisa efek dampak takutnya anak-anak ya yang bisa akses atau bagaimana di handphone atau bagaimana bisa ngelihat lebih gampang ya teman-teman. Mereka lebih gampang tuh akses tuh apa tuh porn materials kayak begitu ya, jadinya akibatnya ya begitu. Dia dengan di sosial media ini ya jadi dampak efek itu bisa bukan ratusan orang, bukan ribuan orang, bahkan jadi jutaan orang gitu teman-teman ya begitu ya kan. Kemarin itu pernah juga ada yang YouTuber juga dia bilang katanya kalau dia yang suka review makanan teman-teman ya, dia bilang kalau misalnya dia ngomongnya tuh tidak benar ya tentang suatu restoran atau tempat makanan ya, itu bisa dampak tuh efek tuh yang nonton itu jutaan ya kan. Bisa-bisa restoran itu bisa mati tuh teman-teman begitu kan, itu efek dampaknya ya kan. Salah satunya saya nonton tuh yang si Next Carlos juga ya, dia pernah di interview juga sama si Deddy Corbuzier ya, katanya oh kalau dia ngomongnya nggak hati-hati ya apa tuh review restoran atau review makan tuh dampaknya efeknya semuanya pada bisa bisa restoran itu tempat makan bisa tutup ya begitu teman-teman ya begitu. Jadi ini juga sama ya begitu ya, kamu memperlihatkan membuat orang jadi nafsu ya kan, jadi berpikiran nggak benar ya, jadi jadi semangat nafsu, itu efeknya bagaimana, itu dosa sebenarnya sih besar teman-teman begitu, itu menurut saya ya kan begitu. Dan ini juga itu masih itu udah hal yang umum teman-teman, harusnya kita sebagai orang punya akal sehat dan orang dewasa ya kita udah harus tahu ya perbuatan begitu. Tapi yang saya lebih parah lagi teman-teman, yang saya ngeliat ya kadang tuh suka kayak ada iklan atau misalnya kayak brand ambassadors ya, atau brand sponsor sama brand ambassadors, teman-teman nggak? Jadi kayak misalnya di Instagram atau di mana tuh di social media, oh mereka karena mereka dibayar lah ya, mereka tentu lah mereka dibayar, jadi mereka bilang oh ini produknya bagus, saya pakai produk ini apa ya kan, harap itu benar juga teman-teman, bukan ngebohong ya, atau kayak produk palsu atau bagaimana gitu, padahal karena dia cuma dibayar, tapi dia harus membohong bahwa produknya itu bagus teman-teman begitu. Itu juga efeknya juga bisa negatif, bisa membuat negatif karma gitu teman-teman gitu ya. Apalagi dia terima uang lagi ya kan, dia terima misalnya berapa ratus juta ya dari sponsor begitu ya, nanti disuruh tuh oh harusnya ini bagus atau bagaimana teman-teman begitu ya. Kita harus benar-benar tuh punya etika dan moral atau teman-teman yang begitu ya, bahwa tuh dengan memamerkan begitu ya, memamerkan dan membawa nama ya kan, itu apa ada dampaknya itu bagaimana gitu teman-teman. Harus tuh dari hati nurani sendiri teman-teman begitu ya, mencari uang ya dengan menjual badan ya begitu ya kan, itu dampaknya bagaimana gitu teman-teman ya kan. Nah begitu, jadi harusnya itu ya zaman sekarang orang udah kebanyakan orang sih udah nggak berpikir moral teman-teman ya, lebih memikirkan ya materi uang gitu. Apalagi di zaman kayak begini sekarang ya, lebih tambah susah ya, orang dampaknya cari uang ya, jadi orang kerjanya tuh ya nggak tahu ngapain lah ya, terus melakukan hal-hal negatif begitu ya teman-teman ya. Anyway gitu ya teman-teman, dalam video saya cuma mau kasih insight ya, as a two cents input lah for your thoughts lah teman-teman begitu ya kan. Nah, hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak benar gitu teman-teman, saya cuma mau sharing aja gitu teman-teman dengan tren yang ada sekarang ini ya gitu. Anyway, thank you for watching teman-teman, I hope you can also subscribe, like and share. Okay, bye bye.